Orang Pakistan, orang India, orang Arab harus tahu bahwa kita orang Jawa ini sudah terlalu sangat dalam sebenarnya menghayati nabinya. Bahkan nabinya itu bukan lagi sosok, tapi sesuatu cahaya yang sudah memendar di dalam kalbunya. Itu harus dikabarkan bahwa ada tradisi yang sudah sampai ke situ begitu. Makanya nanti di cerita Sholawat Empra itu isinya kisah kelahiran Nabi itu hanya cerita tentang cahaya Nur Muhammad begitu yang manifest ke dalam realitas dunia ini. Yang pertama saya harus berterima kasih dulu sama panitia dan juga terutama Mas Edi. Saya tadi disemoni. Wah, bukunya ra terbit neng basa-basi piye. Tapi gini, Mas Edi, saya itu kemarin, seperti disebutkan oleh Kang Holik, seperti sudah disebutkan oleh Kang Holik, saya itu sudah hampir selesai menerjemahkan namanya Sholawat Empra. Nah, saya dari pembacaan Sholawat Empra, itu sholawat yang paling pernah dicatat di dalam Serat Centini, yang khas asli Jawa, begitu. Nah, dari saya mentransliterasi dan menerjemahkan itu, saya mendapati kesimpulan yang maha dahsyat. Bagaimana orang Jawa mencandra nabinya. Melukiskan, tapi lukisannya itu bukan dengan bahasa yang biasa, tapi melukiskan dengan pasemon, dengan metafora dan lain sebagainya. Dari bacaan saya itu, saya kemudian sampai berkesimpulan, orang Jawa itu sudah bisa menjangkau nabinya bukan lagi sebagai sosok semata, tapi orang Jawa sudah bisa menjangkau nabinya sebagai pendar cahaya nur yang memendar di dalam kalbunya. Keren sekali, dan itu saya yakin sudah satu tulisan jadi, nanti saya akan persembahkan untuk Diva Press. Karena ini saya bayangin harus dikabarkan kepada dunia. Iya, saya bayangin ini harus dibaca. Kita selama ini membaca sejarah Muhammad jauh sekali. Muhammad itu ada di sana, di Arab. Saya tuh pernah ketemu, ada tetangga saya yang ketemu sama orang awam di Kota Gede itu. Tanya, orang awam ini bayangin, Mas, menurut Pak jenengan pendapat Anda tentang Nabi Muhammad itu gimana Pak? Apa jawaban orang awam ini? Jawabannya sederhana. Nabi Muhammad ki Mas, orang yang sudah selaras pikiran, jiwa dan tindakannya. Saya terpukau ini. Ini jawaban bukan lahir dari membaca sejarah sirah Nabi. Ini orang yang membaca Muhammad sudah dari perspektif dalamnya. Kemudian saya bertanya, apa lanskap kultural yang membentuk orang Jawa itu sampai kepada kesimpulan ini, yang kemudian pendarannya itu ditangkap oleh orang Kota Gede tadi. Ternyata Muhammad itu dibayangkan sebagai nur, cahaya. Kalau dalam bahasa orang Jawa itu sebagai nur cahyo, sang yang nur cahyo. Apa sang yang nur? Nur itu kan artinya cahaya, cahyo artinya cahaya, nurun ala nur, nurun fauqa nur. Begitu. Jadi itu bahkan sudah jadi istilah kunci di dalam tradisi pewayangan kita. Nanti ada nur rosyo, nanti pendaran cahaya Muhammad itu kemudian hadir di dalam diri kita, bernama nur rahsyo atau nur sir di dalam diri kita. Yang itu nanti akan memandu kita dalam menjalani perjalanan hidup ini. Nah, makanya kalau jenengan bisa cek seluruh aliran kebatinan yang ada di Jawa, itu simpulnya hanya satu, tentang konsep Nur Muhammad. Nah, masalahnya ini, fakta ini kemudian pasca kita dijajah oleh Belanda, fakta ini hilang. Kemudian aliran-aliran kebatinan itu mensamarkan ini. Nur Muhammad itu kalau dalam tradisi Kristiani itu logos, Mas. Oh, kalau dalam tradisi ini istilahnya apa lagi gitu. Jadi akhirnya kita nggak terhubung lagi dengan sosok insan kamil yang pernah hadir di bumi ini. Sebenarnya begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira begitu. Nanti mungkin naskah itu untuk saya membayangin ini orang yang pernah tanda petik bertemu, orang yang pernah
dicerahi oleh nur yang sudah masuk di dalam kalbunya. Saya membayangkan Mas Edi pernah mengalami itu, dan saya akan kasihkan naskah itu kepada Mas Edi begitu. Dan saya bayangin begini, orang Pakistan, orang India, orang Arab harus tahu bahwa kita orang Jawa ini sudah terlalu sangat dalam sebenarnya menghayati nabinya. Bahkan nabinya itu bukan lagi sosok, tapi sesuatu cahaya yang sudah memedar di dalam kalbunya. Itu harus dikabarkan bahwa ada tradisi yang sudah sampai ke situ begitu. Makanya nanti di cerita Sholawat Imra itu isinya kisah kelahiran Nabi itu hanya cerita tentang cahaya Nur Muhammad begitu yang manifest ke dalam realitas dunia ini. Nah itu bahkan saya membayangkan ini harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris agar orang-orang luar tahu, atau kalau perlu orang Arab tahu bahwa capaian mereka menjangkau Muhammad itu apakah sudah sebanding dengan orang Jawa mencapai sang nabinya begitu kira-kira. Ya perlu diukur, tapi kira-kira begitu.